Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk dan dia melihat ke arah kelompok dari Hunyu. Orang yang sangat berbahaya, ucap Xiaoyan. Orang ini disebut Hunyu, namanya sedikit feminin tapi dia pasti laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib mereka yang gagal biasanya menyedihkan. Dikabarkan bahwa Hunyu tidak pernah gagal sejak dia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Garis keturunan surgawi ya, kelopak mata Xiaoyan kemudian berkedut. Hunyu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya. Dia memiliki hasrat untuk bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut mereka. Orang ini tampak ramah tetapi tulang belulangnya gelap dan kejam, ucap Guking. Xiaoyan kemudian perlahan mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Kemudian dia berkata, "Apakah kita akan menyerang dengan skala besar dan menyerbu ke binatang buas kali ini?" tanya Xiaoyan. "Ya, sekali orang-orang di sini diatur dengan benar, kita akan sekali lagi masuk ke gelombang buas. Kalau tidak ada paksi yang akan berhasil masuk sendiri. Jumlah yang membentuk gelombang binatang buas terlalu menakutkan," ucap Shun-er. "Semuanya, kalian semua harus waspada dengan situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam wilayah Westerland kuno. Apakah kita berakhir berselisih setelah kita mencapai tempat itu agak terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satupun paksi di antara kita akan mendapat mengisi melalui gelombang buah sendiri." Suara jelas Hunyu tersebar di atas panggung batu. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hunyu. "Saudara Hunyu benar, suku Heaven Demon Phoenix akan menemani Anda selama upaya ini," ucap Jiu Peng. "Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Peng." Hunyu tersenyum ketika mendengar kata-kata Jiu Peng. "Ah, orang itu bernama Jiu Peng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar dan telah diputuskan bahwa ia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Phoenix Setan Langit. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang ia praktikkan. Sebagai besar keterampilan Dou-nya melatih kedua matanya, mereka cukup langka dan sulit untuk dihadapi," ucap Guking sambil menjelaskan. "Karena di antara kita tidak ada yang keberatan, mari kita segera bergerak. Sekarang sudah sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas itu pemalas," ucap Hunyu. "Mari kita bersiap untuk pergi," ucap Shun-er berkata dengan lembut. "Semua orang harus berhati-hati ketika kita menyerbu gelombang buas. Meskipun setiap orang telah berkumpul bersama, ada peluang kurang dari 10% untuk berhasil." Bahwa Hunyu dan Jiu Peng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang pasang. Pada saat itu mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan. Sebagai besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang ini benar-benar meremehkan wilayah Westerland kuno, ucap Xiaoyan memperingati kelompoknya. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan tidak menunda lagi ketika dia melihat kelompok utama mulai bergerak. Binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka penuh sesak dan muncul seperti lautan berwarna darah yang membentang ke cakrawala. "Apa ini gelombang binatang wilayah Westerland kuno? Betapa menakutkan!" Xiaoyan bergumam tanpa sadar saat melihat binatang buas yang begitu banyak. "Semua orang, gelombang buas ada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang," ucap Hunyu. Kelompok besar Xiaoyan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat dengan depan dan memilih untuk tetap di tengah. Tekanan dan serangan di tengah akan lebih sedikit dibandingkan dengan di depan dan di belakang. Doki yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh kelompok Hunyu di depan dan menembak ke arah depan. Semua binatang buas dalam 1000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Kemajuan cepat ini berlangsung sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Sementara kelompok Hunyu bertempur dengan pertempuran sengit dengan pasangan binatang buas di depan, semua orang bisa dengan jelas merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran sengit tiba-tiba meletus. Xiaoyan gege, kekuatan ini akan segera dipatahkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hunyu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba.
Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa, ucap Sun Er. Xiaoyan kemudian mengangguk dengan pelan. Berapa lama lagi? Xiaoyan mengendalikan naga api di atas kepalanya itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Kita telah mencapai bagian terdalam dari gelombang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan dapat berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja persyaratannya adalah kita tidak bertemu dengan binatang buas yang menyusahkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang didapat dari klan dan membuat tebakan, ucap Sun Er menjawab dengan cepat. Setengah jam, ucap Xiaoyan sambil merajut alisnya. Itu pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan, sementara Xiaoyan merasa tertegun. Pohon yang sangat besar, gumam Xiao Yixian. Anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana, kita harus bergegas, ucap Xiaoyan. Xin beralih ke kelompok Hun Yu. Ada catatan pada sebuah gulungan di klan Hun kami bahwa seseorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun kontak dengannya akhirnya hilang. Pada saat para ahli dari klan saya menerima berita, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah sepenuhnya menghilang, ucap Hun Yu. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Mungkin dia jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur itu adalah Banseng, ucap Hun Yu. Banseng, semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Hun Yu. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Ucap Gu Qing. Hun Yu tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing. Hati-hati, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva yang jauh. Semua orang mengangguk. Setelah itu mereka mengikuti Xiaoyan. Doki diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Tuan muda Xiaoyan, ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan menyembunyikan racunnya agak gelap dan dingin. Itu diisi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia, ucap King Lin. Langkah Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-katanya. Sementara hati Xiaoyan terkejut dengan mendengar kata-kata King Lin, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon kuno Bodhisattva. Ada cahaya terang terlihat di dekat pohon kuno Bodhisattva. Gugusan cahaya ini tampak seperti jantung energi yang besarnya 10 kaki. Detak jantung yang kuat samar-samar dipancarkan dari kluster cahaya itu. Hati Bodhisattva. Banyak mata tertuju pada gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar itu. Pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini tiba-tiba mengeluarkan suara tabrakan. Semua orang menyaksikan ketika ranting-ranting pohon melilit bersama sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan-lahan jatuh. Elit Banseng, wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini. Ternyata ada 5 sosok yang sebenarnya semuanya itu adalah elit Banseng yang turun dari pohon Bodhisattva. 5 elit Banseng, tidak ada kehidupan di dalamnya, ucap Xiaoyan sambil menarik napas dalam-dalam. Boneka, seseorang tidak perlu menggunakan kepala seseorang untuk mengetahui bahwa itu adalah elit Banseng. Elit Banseng ini telah berubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan menghilang dengan pohon kuno Bodhisattva dalam naskah lama klan, ucap Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang suram. 5 elit Banseng adalah barisan yang hanya bisa digambarkan dengan kata-kata mengerikan. Kita harus bisa melawan elit Banseng jika kelompok kita bergandengan tangan, ucap Xiaoyan. Kita bisa memblokir salah satu, ucap Hun Yu melirik Xiaoyan. Serahkan salah satunya pada kita, ucap Jiu Peng. 2 Banseng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Bagaimana menurutmu, ucap Xiaoyan. Ya, orang-orang di tempat kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang, ucap Xiaoyan. Tubuh King Kong Glass, Octan Blast, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan ketika teriakan terdengar. Tinju Xiaoyan yang berisi kekuatan menakutkan dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Pertarungan sengit menjadi terus-menerus antara 5 Banseng melawan kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Banseng dengan banyak retakannya segera pecah.
Setelah kepalanya meledak, boneka Banseng perlahan menegang dengan tangannya di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Akhirnya tubuh Banseng itu kemudian berubah menjadi debu yang berserakan. Dengan pengecualian Xiaoyan, sukacita yang sangat besar kemudian tampak di mata Xiaoyan dan kelompok Sun-Er lainnya. Mereka sangat senang setelah mengalahkan salah satu dari elit Banseng meskipun itu adalah boneka. Namun pada saat ini tubuh mereka sangat kelelahan akibat dari pertempuran yang sangat hebat ini. Mereka mengeluarkan cukup banyak doki dari dalam tubuhnya. Sementara itu semua orang menderita luka-luka, tetapi pengecualian Xiaoyan dan Sun-Er. Bahkan seseorang sekuat Guqing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Banseng. Xiaoyan gege, apakah kita perlu campur tangan? Sun-Er berjalan ke sisi Xiaoyan. Mata cantiknya menatap medan perang lain saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan pakar Hall of Soul dari kelompok Hunyu hancur hatinya oleh boneka Banseng. Itu tidak perlu, yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga diri kita sendiri, ucap Xiaoyan saat matanya melihat ke arah Hunyu. Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia memberikan pil obat ini kepada kelompoknya. Setelah menerima pil obat, kemudian mereka berdiam diri untuk beristirahat. Setengah jam telah berlalu, tapi pertempuran di kelompok lain masih saja berlangsung. Suara yang dalam dan terendam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan. Ketika Xiaoyan berbalik, dia secara kebetulan melihat Hunyu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Ekspresi Jiu Peng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Ternyata kelompok Hunyu telah berhasil mengalahkan boneka elit Banseng. Tak berselang lama kemudian kelompok Jiu Peng juga telah mengalahkan boneka itu. Ekspresi Jiu Peng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku langit setan Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan misi ini. Akhirnya 3 kelompok telah berhasil menghabisi boneka Banseng. Tetapi tidak satupun dari mereka pergi untuk membantu 2 pertempuran yang tersisa. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir yang berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Banseng akhirnya terbunuh. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi melihat medan pertempuran. Setelah itu matanya beralih ke pohon kuno bodhisattva. Sinar cahaya yang melingkar menyebar dari tubuh pohon 1000 kaki ini. Situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Karena itu saya sarankan mereka yang kuatnya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Dojun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh, ucap Xiaoyan. Kepala sekte, dalam hal ini kita akan menemani Yanran dan tetap di sini. Anda harus menemani kepala Papilion Junior, ucap penatua dari sekte bunga. Yun ragu-ragu sejenak setelah mendengar ucapan dari penatua sekte bunga. Setelah itu dia mengangguk tanpa daya. Kelompok Hunyu dan Jiu Peng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiaoyan mulai mendekati pohon itu. Mereka tidak dapat beristirahat karena mereka melambaikan tangan dan membawa orang-orang mereka ke pohon kuno bodhisattva. Pada saat masuk, Xiaoyan merasakan kekuatannya meningkat dan dia telah masuk ke tingkat Doseng. Sukacita melintas di hati Xiaoyan merasakan kekuatan yang besar ini. Dia berpikir untuk menghancurkan klan Hun. Di sana muncul Hunyu dan dengan cepat Xiaoyan dapat menghabisi Hunyu. Kesenangan terus berlanjut di hati Xiaoyan. Setelah beberapa lama ada suara mendengung dari cincin penyimpanannya. Seketika ilusi yang tadi hancur dan Xiaoyan sadarkan diri. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang saya cari sepanjang hidup saya, sayangnya itu adalah ilusi, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan suram saat dia melihat pohon kuno bodhisattva kecil di depannya. Ilusi itu yang telah menjebaknya sebelumnya pasti diciptakan oleh benda ini. Orang-orang di dalam adalah Sun-Er, Hunyu, Jiu Peng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersamanya sebelumnya. Pada saat ini mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Tiba-tiba saja seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang sepertinya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki muncul cukup kecil. Dodi, mata Xiaoyan berisi keterkejutan besar. Tiba-tiba sosok ini mulai menyerang pohon kuno bodhisattva. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan.
Kemudian sosok hitam itu dipukul dengan kejam oleh kekuatan destruktif yang meletus dari luar area yang terlihat dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam dengan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Serangan mendadak dari sebelumnya telah dilepaskan oleh Dodi Elite yang tidak lebih lemah dari Dodi yang berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Dodi yang misterius lainnya, Dodi yang berpakaian hitam benar-benar hancur. Dua Dodi. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut. Gambar-gambar yang datang dari kelompok cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada elit Dodi yang terluka parah yang telah berurusan untuk secara paksa menghilangkan roh pohon dari pohon kuno Bodhisattva. Tetapi pada akhirnya Dodi yang berpakaian hitam sekarat pada lawannya, yaitu pohon kuno Bodhisattva dan Dodi elit yang lainnya. Tentu saja Dodi yang berpakaian hitam yang telah terbunuh jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva lumayan menderita. Jika seseorang menggambarkan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu menjadi miliknya, sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam. Roh yang diciptakan dari Dodi ini miring ke kejahatan. Xiaoyan berpikir keras setelah melihat adegan-adegan yang ditunjukkan dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah beberapa lama kemudian, Xiaoyan memiliki beberapa pemikiran. Dia dengan ragu-ragu berbicara pada pohon kuno itu. "Anda ingin meminta saya untuk membantu Anda mengusir roh jahat itu?" tanya Xiaoyan. Pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, muncul seolah-olah sedang mengangguk. "Kamu benar-benar berpikir terlalu jauh terhadapku. Emosi itu telah ditinggalkan oleh Dodi Elite. Saya tidak dapat menghapusnya," ucap Xiaoyan. Beberapa cahaya muncul dari pohon Bodhisattva dan kemudian membentuk biji benih pohon Bodhisattva. "Apa kau ingin aku mengusir roh jahat dengan benih Bodhisattva ini?" tanya Xiaoyan. Benih itu kemudian bergoyang lagi. Kemudian muncul biji benih berjumlah 24 biji di depan Xiaoyan. Dia secara acak mengambil benih Bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam nyala api. Bagian dalam benih Bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Perbaikan berlangsung sekitar 1 jam. Baru kemudian benih Bodhisattva berubah menjadi cairan bening kristal. Setengah jam lagi kemudian berlalu dan sekelompok cairan berubah menjadi gumpalan udara segar yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara segar ini meresap keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon purba yang mirip batu giok. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Akhirnya, uap hitam itu kemudian berubah menjadi hilang. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat uap hitam telah hilang. Dia dengan cepat duduk. Kemudian pohon kecil itu bergoyang dan tumbuh ranting panjang. Dari sana muncul kekuatan Daoqi yang melesat dan memasuki tubuh Xiaoyan. Kelelahan Xiaoyan langsung hilang dan Daoqi di dalam tubuhnya benar-benar meningkat. Tentu saja hal ini membuat senang Xiaoyan. Tubuh pohon itu kemudian bergoyang lagi dengan sangat cepat. "Apa kau ingin aku terus menyempurnakan benih itu?" tanya Xiaoyan. Tubuh pohon itu bergoyang seakan mengangguk. Kemudian Xiaoyan terus menyempurnakan benih Bodhisattva yang tersisa. Kali ini Xiaoyan tidak beristirahat, sebaliknya penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih Bodhisattva dan memperbaikinya. Setelah itu gumpalan udara segar memasuki pohon kuno Bodhisattva. Kemudian dia mengambil benih Bodhisattva yang lain. Siklus ini berulang dan tidak berhenti. "Apakah sudah benar-benar dihapus?" tanya Xiaoyan memandang pohon kuno Bodhisattva. Pada saat ini pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau daripada sebelumnya. Salah satu cabang pohon kuno perlahan-lahan diperpanjang. Cabang itu seperti tangan seseorang saat menggosok kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang terakhir adalah untuk memahami sifat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva disebut pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi seperti itu dikabarkan dapat masuk ke kelas Dodi. Pada saat ini pohon itu menjulurkan batangnya dan mengangkat Xiaoyan.
Xiaoyan hanya bersila, kemudian batang pohon membeli tubuh Xiaoyan. Sepertinya pohon itu sedang memeluk Xiaoyan. Xiaoyan sedang memasuki pelatihan dan mendapat aliran Dauqi dari pohon Bodhisattva. Sementara itu, kelompok Sun Er dan yang lainnya tersadar dari ilusi dan keterkejutan langsung melintas di mata mereka. Mereka melihat Xiaoyan sedang latihan dan dilindungi oleh pohon kuno Bodhisattva. Hunyu dan yang lainnya merasa iri dengan Xiaoyan. Kenapa dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari pohon kuno Bodhisattva? Akibat rasa irinya, Hunyu dan Jiu Peng melakukan serangan dengan Dauqi mereka bertujuan untuk mengganggu aktivitas Xiaoyan. Namun Dauqi yang melesat segera hancur oleh kekuatan yang luar biasa dari pohon Bodhisattva. Sun Er hanya bisa bernapas lega ketika dia melihat kejadian ini. Sepertinya pohon kuno Bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Hunyu dan Jiu Peng jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari betapa cemburu yang mereka rasakan dalam hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon kuno Bodhisattva. Mereka kemudian menyerah untuk mengganggu Xiaoyan dan seiring waktu terus mengalir, semua orang secara bertahap mulai memasuki kondisi latihannya. Setelah sebulan berlalu, kemudian Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan gege. Sun Er memandang Xiaoyan yang telah membuka matanya. Akhirnya aku kembali, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merenggangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan gege, kamu baik-baik saja? Sun Er cepat melangkah maju dan bertanya. Saya baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Dia menoleh ke arah pohon kuno Bodhisattva dan berkata, terima kasih banyak pohon kuno Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Pohon kuno Bodhisattva yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan ini tiba-tiba bergoyang ketika mendengar ucapan terima kasih dari Xiaoyan. Auramu sepertinya aku bahkan tidak bisa melihatnya. Bisakah Anda menerobos ke kelas Banseng, ucap Guking. Bagaimana bisa semudah itu? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang orang lain tidak bisa capai, bahkan dengan pelatihan 1 dekade. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain telah seabad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki Dauqinya dan berulang kali mengompresnya. Baru saat itulah Dauqi di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Dozun. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah pelatihan di bawah pohon kuno Bodhisattva, ucap Jiu Peng sambil ekspresinya sangat suram. Cahaya hijau tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva pada saat semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya ini dan tak berlama-lama mereka kemudian mulai berebut. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata memerah dari kelompok Hunyu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan bintik-bintik lampu hijau itu tampaknya telah dipanggil. Benih Bodhisattva ini kemudian menghindari tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Mereka semua berkumpul di tangan Xiaoyan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, kakak Bodhisattva. Xiaoyan menoleh dan tersenyum ke pohon kuno Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu dia menjentikan jarinya. Beberapa bibit kuno Bodhisattva itu di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota lainnya. Saudara Xiaoyan, terima kasih banyak atas pemberian Anda, ucap Gu Qing dan beberapa yang lain menatap bibit Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Bukan apa-apa, ucap Xiaoyan. Jing Aba, kau meminta untuk mati, ucap Jiu Peng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Saudara Hunyu, jangan katakan padaku bahwa kamu senandia mengambil semua benih Bodhisattva, membuat upaya kita selama periode waktu ini menjadi tidak berharga, ucap Jiu Peng. Xiaoyan, berikan 8 biji Bodhisattva ke klan Hun saya dan sisi surga setan Poinik untuk mengakhiri masalah ini, ucap Hunyu. Aku menolaknya, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu. Setelah kata-kata terakhir Hunyu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan Dauqi mereka tanpa menahan diri. Tinggalkan Xiaoyan padaku, saudara Jiu Peng dan yang lainnya akan memblokir para ahli dari kelompok mereka, ucap Hunyu.
Ju Peng kemudian mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Menghadapi serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Foe ini, kelompok Sun Er mengeluarkan dengusan dingin. Xiaoyan Gege, kenapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani, ucap Sun Er. Itu tidak perlu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tahu dia Jet Dewa kuno harus di tangan Anda kan, ucap Hun Yu. Anda ingin itu, ayo ambil jika kau mau, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Aura dari Xiaoyan kemudian dikeluarkan. 9 perubahan puncak Douzun. Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Jadi, bagaimana jika kekuatanmu ada pada perubahan ke-9 dari puncak Douzun? Apakah kamu berpikir aku akan takut padamu? Ucap Hun Yu. Hun Yu menghirup udara dalam-dalam dan aura keluar dari Hun Yu. 8 perubahan ya, sayangnya ini masih kurang, ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Telapak penghancur jiwa, teriak Hun Yu. Hun Yu berteriak dengan marah. Setelah teriakan itu, kemudian telapak tangannya menjadi sangat kuat. Palm hitam pekat itu dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam gelap itu tidak terlalu besar, tetapi berisi doki yang sangat gelap. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya melawan Xiaoyan yang jauh lebih kuat. Aku sudah mengatakan itu tidak cukup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terus perlahan menggelengkan kepalanya, bahkan ketika telapak tangan yang kuat dari Hun Yu terus ke arahnya. Setelah itu dia mengambil 2 langkah maju dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu memandang dengan mata terkejut ketika nyala api panas tiba-tiba melonjak dari tangan kanan Xiaoyan. Pada akhirnya tangan kanan Xiaoyan menabrak dengan telapak tangan hitam gelap. Serangan dari Xiaoyan benar-benar menekan serangan dari Hun Yu karena tingkat kekuatan mereka sangat berbeda.